Apa yang kalian bayangkan dari suatu peperangan? Kematian, kehancuran, kelaparan, atau hilangnya suatu kebebasan. Bagaimana jika perang bukan lagi soal kematian, bukan lagi soal kelaparan, dan bukan lagi soal salah dan benar? Tetapi perang yang akan kita hadapi di kemudian hari adalah kehancuran total peradaban. Semua internet akan mati, uang tidak lagi menjadi alat jual beli, jutaan orang terkapar di tanah dan tidak ada yang berani menguburkan. Miliaran orang kelaparan, hewan-hewan binasa, buah-buahan dan semua tumbuhan tidak bisa lagi dimakan. Racun dan oksigen saling berebut di udara. Kebakaran hutan dan tsunami pecah di setiap lautan di dunia. Gempa-gempa bersusulan setiap jamnya dan langit gelap total. Kita tidak bisa lagi melihat matahari selama bertahun-tahun. Gambaran kiamat pun tergambar dengan nyata dan kita hanya bisa berdesak-desakan menunggu ajal di dalam bunker dengan makan dan minum seadanya. Semua kekelaman dan kengerian yang Anggita disampaikan adalah hasil yang diramalkan oleh Albert Einstein 2 tahun setelah Perang Dunia Kedua selesai. Dalam ramalannya, Einstein menyampaikan bahwa Perang Dunia Ketiga niscaya akan membawa umat manusia kembali ke zaman batu. Dan mungkin kita sudah berada di setengah perjalanan menuju apa yang Einstein ramalkan. Sebelum jauh membongkar apa yang dimaksud yang diucapkan Einstein, sebaiknya kita melihat terlebih dahulu konteks ketika Einstein mengucapkan ramalannya tersebut. Sebab apa yang diramalkan oleh Einstein pada tahun 1947 tidak bisa dilepaskan dari peperangan dunia kedua, sebab senjata nuklir yang menjadi momok paling mematikan bagi kelangsungan umat manusia. Secara tidak langsung adalah buah pemikiran dari Einstein ini. Semua bermula dari teori relativitas yang Einstein gagas. Karena dari teori relativitasnya yang menjadi prinsip kerja bom atom, ditambah cikal bakal Manhattan Project, hasil inspirasi mantan Presiden Amerika yang bernama Roosevelt atas surat yang dikirimkan oleh Einstein. Setelah membaca surat dari Einstein, Roosevelt langsung membentuk Komite Penasihat Uranium, menciptakan Manhattan Project yang berisikan ilmuwan-ilmuwan sains yang dikepalai oleh Oppenheimer. Dan dari Manhattan Project inilah tercipta karya yang mematikan, bom atom yang menghancurkan kota Hiroshima dan Nagasaki. Meski Einstein tidak pernah terlibat langsung dalam Manhattan Project yang menciptakan bom atom atau pembuatan senjata nuklir, namun persamaan teori relativitasnya lah yang secara teoritis memungkinkan nuklir bisa diciptakan. Untuk itu Einstein dihantui penyesalan dalam seumur hidupnya. Kalau mengingat bahwa senjata pemusnah massal yang benar-benar menakutkan itu didasarkan atas teori ilmiahnya. Menyadari kenyataan tersebut, Einstein benar-benar menyesal. Dalam wawancaranya dengan Newsweek pada tahun 1947, Einstein mengatakan, "Kalau saya tahu Jerman akan gagal mengembangkan bom atom, saya tidak akan melakukan apa-apa." Einstein semakin menyesal dan marah ketika majalah Time Juli 1946 dalam sampul majalahnya menampilkan gambar dirinya dengan rumus E sama dengan MC kuadrat dengan latar belakang ledakan bom atom. Dengan kata lain, Einstein sangat menyadari dampak senjata nuklir terhadap keberlangsungan peradaban manusia. Maka 2 tahun setelah peperangan dunia kedua selesai, tepatnya pada bulan Maret 1947, muncullah laporan dari liberal Judaisme tentang percakapan Einstein dengan sesama rekan ilmuannya di sebuah pesta makan malam, tentang senjata baru apa yang mungkin digunakan dalam peperangan dunia ketiga. Terkejut dengan pertanyaan dan mengingat penyesalannya, Einstein menggelengkan kepala. Namun setelah beberapa menit, Einstein menjawabnya, mengatakan bahwa dirinya tidak tahu senjata apa yang akan digunakan dalam peperangan dunia ketiga. Tapi, tidak ada keraguan senjata apa yang digunakan dalam perang dunia keempat. Teman-teman ilmuannya pun lanjut bertanya, apa itu? Kemudian Einstein menjawab, tombak dan batu. Einstein mengatakan demikian karena ia yakin bahwa jika perang dunia ketiga benar-benar terjadi, negara-negara pastinya akan menggunakan senjata nuklir. Dan ketika perang tersebut usai, dunia akan mengalami kerusakan dan kehancuran total, di mana senjata yang tersisa bagi umat manusia hanyalah tombak dan batu. Untuk kita yang lahir dan besar dalam masa yang damai,
Barangkali kita tidak punya bayangan atas kekelaman dan kesengsaraan perang. Tetapi Einstein ia menjadi saksi hidup dalam dua perang besar dunia. Bahkan dalam Perang Dunia Kedua, Einstein ada dalam lingkaran pengambil keputusan perang. Tidak heran Einstein menyadari seberapa merusaknya kemajuan teknologi yang mengendorse peperangan. Maka ramalannya tentang Perang Dunia Ketiga akan memaksa peradaban manusia kembali ke zaman batu. Dan dari ramalannya ini, secara tidak langsung, Einstein menyayangkan bahwa Perang Dunia Ketiga akan sangat menakutkan dan menghancurkan, atau barangkali bisa menjadi akhir dari eksistensi manusia. Kenapa tidak? Karena dari dua perang yang sudah tercatat dalam sejarah, perang selalu tentang kematian dan kehancuran. Sekarang jika Perang Dunia Ketiga benar terjadi, apa jaminan negara-negara besar tidak saling menghancurkan dengan nuklir yang memiliki potensi kehancuran total? Karena setelah Perang Dingin selesai, negara-negara besar seperti Amerika dan Rusia saling ancam dengan senjata nuklir mereka yang mematikan. Dan setelah Perang Dunia Kedua selesai, ada beberapa peristiwa di setiap penjuru bumi yang nyaris membuat sejarah manusia masuk ke dalam peperangan dunia ketiga. Dan apa saja peristiwa itu? Yang pertama barangkali adalah pecahnya perang di semenanjung Korea pada tahun 1950 sampai 1953. Perang antara negara Korea Selatan dan Korea Utara dulunya diprediksi dapat membuka Perang Dunia Ketiga. Karena mau tidak mau, pada saat itu Perang Dingin antara dua negara adidaya, antara Soviet dan Amerika baru saja dimulai. Dan terjadinya Perang Korea ini, Soviet dan Amerika memiliki kontribusi yang vital. Karena Korea Utara didukung penuh oleh Soviet dengan payung ideologi komunismenya, dan Korea Selatan yang diendorse oleh Amerika dengan kekuatan kapitalismenya. Perang Korea nyaris membuat dua negara adidaya ini benar-benar berhadapan. Namun beruntung, kedua negara ini menyelesaikan perangnya dengan gencatan senjata dan memutuskan untuk membuat perjanjian zona dimilitarisasi antara wilayah Korea Selatan dan Korea Utara. Dan selanjutnya ada Perang Yom Kippur. Kala Israel dikeroyok negara-negara Arab dalam Perang Yom Kippur yang dimulai pada tanggal 6 dan berakhir pada tanggal 25 Oktober di tahun 1973. Ternyata dalam perang tersebut, Amerika dan Soviet lagi-lagi ikut campur. Armada ke-6 Amerika, pimpinan Laksamana Daniel Murray, yang membela Israel, dan Skader Soviet, pemimpin Laksamana Yorgani, yang mendukung negara-negara Arab, hampir bentrok di laut. Pada tanggal 24 Oktober di tahun 1973, kedua armada tersebut berhadapan dan jaraknya hanya beberapa ratus meter. Bahkan Amerika sampai meningkatkan status DEFCON atau kondisi pertahanan dari siaga 4 menjadi siaga 3. Menurut Lely dan Yuri, dalam jurnal US Naval War College Review yang ditulis pada tahun 2004, kedua pimpinan armada itu, baik Amerika maupun Soviet, bahkan sudah menyiapkan strategi masing-masing jika harus melakoni pertempuran yang memicu Perang Dunia Ketiga. Berdasarkan catatan pribadi Kepala Staf Gabungan Skadron, Kapten Yevgeny Smirnov menyebutkan bahwa Laksamana Polubuyev punya skenario, mengingat saat itu armada Soviet kekurangan kekuatan udara. Maka Polubuyev telah merencanakan menyasar semua senjatanya ke dua kapal induk sebelum bisa meluncurkan pesawat-pesawatnya. Semua misil, meriam, torpedo, dan roket bakal dihancurkan total, mengingat tidak satupun dari mereka akan bertahan jika terjadi serangan udara. Sementara Laksamana Murphy diperintahkan markas staf gabungan Amerika untuk menghindari manuver apapun yang bisa ditafsirkan oleh Soviet atau negara-negara Arab sebagai tindakan keterlibatan langsung pada konflik. Titik balik terjadi ketika Mesir bersedia menerima usul Amerika untuk urung meminta bantuan personil. Hal itu membuat Soviet juga urung terlibat langsung. Amerika pun kembali menurunkan status DEMCOM-nya, kembali ke siaga 4. Potensi konflik akhirnya mendingin setelah terjadi gencatan senjata menyusul dikeluarkan revolusi DKPBB 339 yang mengakhiri Perang Yom Kippur.
Sekarang kewaspadaan kita pun bertambah karena eskalasi konflik global semakin meningkat dan nyata. Mulai dari genosida yang dilakukan Israel kepada Palestina, makin memanasnya Cina dengan Taiwan, dan belakangan ini kembali menegangkan Korea Utara dan Korea Selatan. Untuk itu Perang Dunia Ketiga bukan lagi suatu hal yang mustahil, entah dipicu dari Timur Tengah, Korea, atau bisa jadi di Lautan Luna. Sekarang pertanyaannya yang harus kita ketengahkan, memang apa yang bakal terjadi jika Perang Dunia Ketiga pecah? Dan apakah ramalan Einstein mengenai Perang Dunia Ketiga yang bisa membawa peradaban manusia kembali ke zaman batu bisa dibenarkan? Menurut situs edukator Amerika Vending Dulisma, salah satu dampak paling signifikan dari Perang Dunia Ketiga adalah kepercayaan yang hilang di antara negara-negara yang kuat. Percayaan yang luntur berimbas pada pemutusan hubungan diplomatik dan ketegangan semakin meningkat karena sulit menyelesaikan secara damai. Ekonomi juga akan terdampak jika Perang Dunia Ketiga pecah. Pasar keuangan akan kacau, perdagangan internasional akan terganggu, bahkan negara dengan ekonomi paling stabil pun akan ikut kolaps. Seiring banyak negara yang fokus terhadap peperangan dan persaingan geopolitik, perjanjian perdagangan akan runtuh dalam semalam dan sanksi komprehensif bisa dijatuhkan. Negara ramai-ramai menerapkan langkah ketat aspek penting seperti jaringan komunikasi dan infrastruktur penting dapat menjadi target utama pertas selama Perang Dunia Ketiga. Perang juga mengakibatkan jutaan orang di zona konflik meninggalkan rumah mereka untuk mencari tempat yang lebih aman. Para pengungsi ini kemungkinan akan mencari suaka di negara tetangga, dan negara tuan rumah akan kewalahan dengan gelombang pengungsi. Dan ketika medan perang meluas di seluruh wilayah pertanian, otomatis perdagangan akan dihentikan karena lahan pertanian rusak dan pasokan pangan tidak mencukupi. Dan yang paling ditakutkan oleh Einstein dalam ramalannya adalah digunakannya senjata nuklir. Ledakan satu bom nuklir akan menghancurkan sejumlah wilayah secara luas dan bisa menjadi bencana global yang tidak pernah terjadi di sepanjang sejarah. Saat ledakan nuklir terjadi, akan mengirimkan gelombang radiasi elektromagnetik yang bisa mematikan sistem kelistrikan, bahkan listrik seluruh negara. Selain itu, perang nuklir akan mengakibatkan kesengsaraan kemanusiaan yang sangat luar biasa. Selain jutaan kematian seketika akibat ledakan, banyak orang akan terkena luka-luka bakar, luka radiasi, dan penyakit terkait dengan paparan radiasi. Sistem medis dan kesehatan akan kolaps, membuat upaya penyelamatan dan perawatan yang sulit dilakukan. Ilmuwan atmosfer Paul Katzen menulis sebuah makalah pendek pada tahun 1982. Mereka menjelaskan perang nuklir akan menghasilkan awan asap yang sangat besar karena ledakan bom nuklir akan menghasilkan awan jamur radioaktif yang akan menyebabkan partikel-partikel berbahaya di atas atmosfer. Ini akan menyebabkan hujan asam, penurunan suhu global, dan polusi radioaktif yang mencemari tanah, air, dan sumber daya hayati otomatis akan rusak. Keanekaragaman hayati akan terancam dan efek radiasi akan terdampak pada generasi mendatang. Setelah nuklir meledak, beberapa waktu setelahnya, hujan lebat akan turun, terdiri atas butir-butir minyak pekat berwarna hitam, yang bisa membunuh miliaran manusia. Hal ini pernah terjadi di Hiroshima, tempat hujan hitam turun 20 menit setelah ledakan bom atom dijatuhkan. Hujan mencakup daerah yang membentang 20 km di seputar titik ledak dan mencemari radiasi 100 kali lebih kuat. Radiasi pada hujan itu cukup membuat perubahan pada darah manusia. Yang mengerikan, dampak dari radiasi masih ada hingga sekarang. Di tempat kejadian, hal lain yang mungkin terjadi adalah adanya awan asap yang gelap sejauh 15 km di atas permukaan bumi. Ini akan bergerak dan bergeser oleh angin sehingga menutupi seluruh planet, bahkan menghalangi langit. Dampak ini akan terjadi pada tahun-tahun pertama setelah bencana nuklir saling diluncurkan. Bahkan disebutkan, manusia tidak akan melihat langit cerah dalam waktu 30 tahun. Perang nuklir akan mempengaruhi suhu sehingga masyarakat kesulitan untuk menghasilkan makanan. Ini terjadi karena matahari terhalang dan membuat suhu dunia turun drastis. Manusia pun akan hidup tanpa musim panas. Hewan mati kelaparan dan sayuran akan layu dan ikut musnah. Karena pada 5 tahun pertama setelah bencana nuklir, embun beku mematikan dan mengganggu musim tanam. Berikutnya akan ada masa tenang dan suhu kembali normal. Namun itu baru terjadi sekitar 25 tahun setelahnya. Proses yang digerakkan oleh atmosfer bumi
yang terdampak akan mulai merobek lapisan ozon. Bahkan perang nuklir kecil dengan menggunakan 0,03%, persenjataan dunia bisa menghancurkan 50% lapisan ozon, dan bumi pun perlahan-lahan akan hancur oleh sinar UV. Dari segala dampak mengerikan akibat perang nuklir, tentu Einstein sangat tepat meramalkan bahwa Perang Dunia Ketiga adalah perang yang sangat amat menghancurkan bagi kelangsungan bumi dan seluruh isinya. Untuk itu, masuk akal jika Einstein meramalkan Perang Dunia sebagai pembalikan untuk peradaban manusia kembali ke zaman batu. Dan bisa jadi perang nuklir dalam Perang Dunia Ketiga adalah jalan menuju kiamat bagi umat manusia.